Alright teman-teman, hari ini kita akan coba ngerjain daily challenge lagi. Sebelum saya menyiapkan materi untuk yang interview preparations buat yang coding. Sepertinya hari ini susah. Kenapa beberapa hari terakhir problemnya hard terus ya? Kayaknya ini berusaha supaya kita gagal sepertinya nih ini read code-nya. But anyway. Oke. Mari kita coba. You are given a string integer k. You can choose one of the first k letters as a pen. Okay. Return a very small string. Oke. Kok kayak susah ya? CBA jadi ACB. Oke. In the first move, we move the first character C to the end. Oke. Jadi CBA jadi BA, habis itu plus C jadi BAC. Terus second move dia jadi AC plus B jadi ACB. Terus ini yang paling kecil karena habis itu kok dibalik lagi jadinya ACB plus A jadinya CBA, which is kembali ke string awal. Oke. BAACA. Oke, saya sepertinya ada beberapa idea gitu. Yang pertama pastinya brute force, which is kayak ya udah kita cobain aja semua kombinasi. Kayak misalnya BAACA, ini kan sebenarnya bisa mindahin B ke belakang, mindahin BA ke belakang, mindahin BAA ke belakang itu. Terus nanti jadinya AACAB. Ini yang pertama, ini kedua, ini ketiga, which is resultingnya itu adalah AACAB, terus ACABA, yang ketiga adalah CABAA. Sepertinya kayak gitu. Kayaknya susah ya. Ya menurut saya sih ini pertama di brute force aja gitu, habis itu kayak kita juga brute force ini lagi gitu, masukin, keluarin A, keluarin AA, keluarin AAC gitu kan, terus itu diputar terus aja gitu sampai, terus setiap kali kita muter kita masukin ke sebuah set buat ngecek nih barangnya sebenarnya sudah pernah itu belum sih sebelumnya, sudah ada di sini sebelumnya atau belum. That's one approach. Cuma even this, like I don't know what was gonna be the time complexity. Dan I'm not sure if that's the correct solution. Solusi yang kedua yang kupikirkan, yang sepertinya nggak tahu kebenarannya, adalah misalnya BAACA gitu kan. Yang harus kita cobain adalah kalau barangnya turun, jadi misalnya dari B ke A, nah turun kan B ke A ini, yang kita lakukan adalah B nya kita putar jadi AACAB. Terus habis itu bukan aku salah mengerti soalnya. Oke, salah mengerti soalnya. Jadi yang diputar itu bukan the whole string bukan the whole prefix, tapi cuma salah satu doang. Oke. Diulang. Berarti ini yang kalau kayak gini yang bisa diputar adalah B, A sama A gitu, karena bisa muter ini
bisa diputar ini, bisa diputar ini. Oke. Nah, oke. Jadi my idea sepertinya adalah kayak dari B A A C A. Ini solusi. Jadi solusi pertama masih sama brute force gitu, kayak kita coba putar-putar terus-terusan. Solusi kedua adalah mencoba untuk maju 3 langkah dan cari kalau ada yang turun. Oke, kita coba ya. Jadi misalnya kita maju 3 langkah ini adakah yang ideally the premise-nya gitu yang saya pikirkan adalah semua barang tuh harus naik. Gitu kan? Karena apa artinya naik? Artinya naik itu adalah kayak makin lama itu kalau barangnya naik artinya yang depan paling kecil kan. Kalau dia lexicographically naik ini, jadi misalnya ini A, terus ini B, terus ini C, kan itu makin naik. Sedangkan kalau dia itu C, B, A, dia makin turun kan. Nah, the premise adalah gimana kita bikin naik sebanyak mungkin, gitu. Premisnya sepertinya itu, gitu. Terus tapi amunisi kita adalah kita cuma bisa muterin barang yang K plus 1, barang sepanjang K gitu ya. Jadi mari coba oh, saya tahu. Oke. Jadi ada dua step. Ini step pertama. Nanti ya aku bilang. Okay. Jadi step pertama adalah maju sebanyak K gitu. Kita lihat ini ada yang menurun apa enggak. Nah, misalnya nih, case yang pertama, BA. Wah, turun kan? B akan turun. Yang kita lakukan adalah B-nya kita taruh belakang. Cool, that's one. Terus kita lakukan lagi gitu 3 ke depan. Terus kita lihat bahwa C untuk ke K plus 1-nya, C dari 3 ke 4 gitu. 0, 1, 2, 3 ya. Dari 2 ke 3 itu ternyata turun, ya kan? Idealnya kan naik. C-nya kita taruh ke belakang. C di sini. Nah, terus sampai ke arah sini kan. Kalau udah ke arah sini ini berarti udah optimal. Jadi ketika tiga-tiganya yang dilihat ini tidak bisa diputar lagi, itu berarti sudah optimal. Nah, the problem is adalah ketika misalnya kita sudah somehow gitu, misalnya ini kita coba cek aja problemnya. Ada A di sini, terus ada di belakangnya ada D gitu, terus ada EF gitu kan, FED. Nah, si F ini bakal mundur ke belakang, oke, that's fine. Terus si E ini bakal mundur ke belakang, oke, that's fine. Pertanyaan adalah D ini semuanya itu harus mundur ke belakang gitu buat melindungi A ini. Jadi kita harus nyari karakter paling kecilnya. Habis itu gimana caranya dia taruh depan. And then we process. Menarik. Karena ini mundur taruh belakang gampang ya, tinggal mundurin satu-satu aja. Dia pindah belakang satu, hilang. 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 Oke. Jadi itu tuh cukup mudah untuk mindahin A ke depan. Nah, pertanyaan adalah gimana cara handle F sama E ini?
Kalau dia increasing kayaknya sebisa mungkin kita mau bawa semuanya ya berarti ya. Damn bro, don't understand. Solusinya kayaknya nggak bagus. Asat dan brute force aku nggak paham sih. Oke, you know what? This is a time dimana kita cek solusi. You know, at time to time, nggak ada salahnya gitu untuk kita ngecek solusi yang paling benar itu seperti apa. Jadi jangan malu. Karena kadang-kadang ya kita emang harus belajar gitu. Jadi nggak semua orang kayak tiba-tiba tahu dari awal gitu. Jadi it's totally okay buat ngelihat dari solusi. So let's take a look. Math. Okay, necklace. This we to kick move every motion as possible to actually construct the necklace. We bring second small speeds. Okay. Interesting. What the fuck? Udah gitu aja. Holy shit. Holy fucking shit. The hell? What? It's a math problem. Jadi premisnya dia adalah kalau barangnya satu, kalau K-nya satu, berarti ya kita muterin aja gitu, kita muter. Misalnya A, B, C, D, E, C, gitu kan. Terus kita cari aja yang dimana si ininya paling kecil gitu. Ini paling kecil, gitu. Diputar aja yang starting pointnya paling kecil di mana. Otherwise, kalau K-nya lebih dari satu, dan ya udah itu kita bisa melakukan any kind of permutations apparently. Jadi yang kalian lakukan tinggal di sort aja. Udah kayak gitu. What the fuck? Oke. Kita coba pakai Python kali ya. What the hell? Kayak gini. Aku baca lagi ya solusinya. Kenapa dia bisa itu? Tapi katanya brute force sih. So ultimately we have to brute force it and then find out the patterns bahwa kayak kalau K lebih besar dari 2, maka ternyata any kind of permutation itu possible. Jadi there is no particular mathematical proof, but it just happens to be true. So the logic is gonna be salah sih. Oke.
Python join array to string. Well, okay. So what we're gonna go adalah for e in range 0,s gitu. Terus S dari I gini ditambah dari belakang. Oke. Ini kalau ini cara ngerotate-nya gitu kan. Habis itu kita min. Kayaknya sih gini, bener gak sih? Okay, let's try it out. Python for the win. Easy Katuska. Okay. Well, I still need to figure out the proving gitu. Cuma apparently this is a solution. So interesting. Tapi ya, one thing yang kayak kita pelajari dari sini adalah kayak not all the time kayak orang tuh bakal ngerti solusinya gitu, dan apalagi kalau kita mulai dari awal, we shouldn't expect that we know everything, right? Jadi sebenarnya oke untuk kita tuh ngelihat solusi dan kayak belajar patternnya gitu. In this case, the next time around kayak kita bakal, kita bakal ketemu soal-soal yang similar gitu. Aku bakal mengingat pattern ini sih, bahwa kayak kalau kita harus muter-muter string, muter-muter numbers, muter-muter apa, dan muternya tuh harus dibalikin ke belakang gitu. Asalkan k-nya lebih besar dari 2, maka every permutation is possible. Jadi ya kayak gitu. Ya, coba yang lain solusinya gimana? Ya, semua solusinya sama sih. Mbak ya, dia bilang solusinya kayak insights-nya maybe difficult gitu. Jadi saran dari dia, jelasan dari solusinya adalah kita harus di brute force, terus kayak find out bahwa ternyata kalau k-nya lebih besar dari 2, maka every pattern is possible. Yaudah sih, gitu aja sebenarnya. Alright then, that's solusi hari ini. Agak tidak memuaskan karena I didn't come up with the solution myself. But today, the good thing is I learned something new. So that's it. Jumpa lagi besok, hopefully with materi yang lebih berbobot. Stay coding.